Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu kita dapat menjadi hambanya yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Dengan ketakwaan itu, insya Allah kita dapat memelihara diri dari berbagai macam keburukan hidup di alam dunia ini, sehingga kita akan selamat baik di dunia maupun di alam akhirat kelak. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Dalam pengajian kita malam hari ini, saya akan menjelaskan tentang khamsatul imad ilal jannah. Ada 5 tiang penyangga untuk menuju ke surga. Tiang penyangga yang pertama yaitu menegakkan sholat 5 waktu tanpa sedikit pun melalaikannya. Semua kita berkeinginan dalam kehidupan alam akhirat masuk ke dalam surga. Kalau betul itu keinginan kita, maka Allah dan Rasul-Nya memberikan jalan, memberitahu caranya kepada kita. Salah satu caranya adalah menegakkan sholat yang 5 waktu tanpa pernah melalaikannya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik jilid 1 halaman 120, nomor hadisnya 14 dari sahabat Ubadah bin Samit. Nabi menjelaskan khamsu sholawatin, sholat yang 5 itu katabahunallahu alal ibad, telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Man ata bihinna, siapapun yang mendatangi sholat yang 5 waktu itu,
lam yudayyi' min hunna syai'a, dan dia tidak menyia-nyiakan salat yang 5 waktu itu sedikit pun, istighfafan bihaqqihinna, dan tidak menganggap enteng sedikit pun salat 5 waktu itu, kana lahu indallahi ahdun, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah, ayudkhilahul jannah, untuk Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi siapapun yang menegakkan salat 5 waktu tanpa menyia-nyiakan sedikit pun dari salat 5 waktu itu, dan siapapun yang menegakkan salat 5 waktu tanpa pernah merasa meremehkan salat 5 waktu itu, maka Allah mengikat perjanjian dengan orang itu. Apa isi perjanjiannya? Isi perjanjiannya, kata Nabi, Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Itu janji Allah kepada setiap orang beriman yang menegakkan salat 5 waktu tanpa menganggapnya remeh dan tidak pernah menyia-nyiakan salat 5 waktu tersebut. Jadi kalau kita betul-betul kepingin masuk ke dalam surga, jagalah salat 5 waktu dengan kekuatan iman yang kita miliki. Jangan pernah menyia-nyiakan salat yang 5 waktu itu, agar kita menjadi bahagian dari hamba Allah yang terikat dengan perjanjian Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian Nabi menjelaskan, waman lam ya'ti bihinna, dan siapapun yang tidak mendatangi salat yang 5 waktu itu, artinya siapapun yang tidak menegakkan salat 5 waktu itu, falaisa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada baginya ikatan perjanjian Allah itu atas dirinya. In syaa azabahu, jika Allah menghendaki, Allah akan mengazab dia karena hal itu. Wa in syaa ghafara lahu, dan jikapun Allah menghendaki untuk mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya. Jadi ada jaminan dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman yang tidak pernah melalaikan salat 5 waktu. Oleh karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Sauban, Nabi mempertegas, wa'lamu, ketahuilah oleh kamu, anna khairu a'malikum as-shalah, adapun amal-amal kamu yang paling baik itu adalah as-shalah. Jadi amal kita yang paling baik itu adalah as-shalah. Oleh karenanya dalam persoalan ini saya berpengharapan khusus untuk anak-anak remaja kita, baik putra dan putri, itu ada waktu khusus untuk pengajian yang sifatnya fikih, yang di situ diajarkan dimulai bagaimana tata cara toharoh, bersuci yang benar, bagaimana tata cara berwudu yang benar, bagaimana tata cara mandi janabah yang benar. Itu adalah fikih dasar, supaya nanti waktu mereka menegakkan sholat mereka itu sholat yang kaifiatnya merujuk kepada ketentuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW
dengan persyaratan toharoh dan wudhu yang benar. Kemudian tiang penyangga kedua yang akan mengantarkan seorang hamba masuk ke dalam surga atas ridha Allah, yaitu membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah. An Abi Umamata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Umamah dia mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kamu sekalian Al-Qur'an itu. Fa innahu, maka sesungguhnya dia Qur'an yang kamu baca itu, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat li ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Quran? Ashabul Quran al-mulazzimina li tilawatihil amilina bihi. Itu penjelasan tentang ashabul Quran dalam kitab Al-Bahrul Muhit juz 16 halaman 353. Jadi yang dikatakan dengan ashabul Quran itu adalah orang yang lazim, al-mulazzimin, orang yang melazimkan diri, yang membiasakan diri litilawatihi, untuk mentilawahnya Al-Quran. Al-amilina bihi, dan orang-orang yang mengamalkan isi Quran yang dia baca. Jadi biasakanlah membaca Quran, cari tahulah artinya, apa pemaknaannya, hayati isi kandungannya, aplikasikan, laksanakan isi Quran itu dalam kehidupan yang nyata. Kita akan menjadi ashabul Quran. Dengan demikian Al-Quran akan menjadi syafi'an li ashabihi. Quran akan menjadi pemberi syafaat atas orang-orang yang membaca dan mengamalkan bacaan Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, tiang penyangga menuju ke surga itu adalah puasa. Baik puasa wajib dalam bulan Ramadan maupun puasa sunat. Jadi bagi bapak ibu, anak-anak kami yang masih kuat untuk berpuasa, maka amalkanlah ibadah puasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, Nabi mengatakan, asyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi. Puasa dan Quran itu akan menjadi pemberi syafaat bagi seorang hamba yaumal qiyamah, nanti dalam kehidupan hari kiamat. Yaqulu siyam ay rabbi mana'atuhu ta'am wa syahwati binahar. Ya Allah, aku telah menahan dia dari makan, dari minum, dan nafsu syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an mana'atuhu nauma bilail fasyafi'ni fihi, dan Quran pun mengatakan, aku telah menahannya di malam hari karena dia membaca aku, kata Quran. Fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Qala, maka kemudian Nabi menjelaskan, fayusyafa'ani, Allah memberikan kewenangan kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan ibadah puasa, untuk masing-masing memberikan syafaat kepada yang membaca Quran dan yang melaksanakan ibadah puasa. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 255 atau ayat kursi
di mana Allah menjelaskan man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa biiznih, kecuali yang Allah memberikan izin atasnya. Di antara yang telah Allah berikan izin untuk memberikan syafaat itu adalah Al-Quran dan ibadah puasa. Di samping syafaatul kubra yang Allah telah izinkan untuk diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya.